Baik, untuk hari ini kita akan membahas terkait hak cipta, ya. Jadi nanti untuk yang belum bisa mengikuti perkuliahan ini, nanti untuk rekaman dari kegiatan ini akan saya share di YouTube. Jadi terkait kegiatan kita di bidang teknologi informasi, salah satunya adalah membuat aplikasi atau program atau perangkat lunak. Di mana ketika membuat perangkat lunak yang sudah kita buat itu perlu kita lindungi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Untuk perlindungan perangkat lunak, di sana perlindungannya yaitu dengan perlindungan hak cipta. Nah, sebenarnya untuk deskripsi, kemudian bagaimana pengajuan hak cipta, kita bisa membaca di www.dgip.go.id, ya. Nah, di sana di website tersebut, di sana sudah ada bagaimana untuk pengenalan hak cipta, bagaimana prosedur pengajuannya, ya, formulir-formulir, ya, beserta tarif atau biaya untuk pendaftarannya. Jadi untuk hak cipta itu sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas terkait ketentuan umum, lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, dan prosedur pendaftaran hak cipta. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di sana hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta, ya. Jadi hak khusus untuk pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya prinsip deklaratif ini adalah diumumkan, ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi singkatnya di sini adalah hak cipta ini adalah hak yang diberikan secara khusus, ya, kepada pencipta. Ya, pencipta ini bisa seseorang atau beberapa orang. Di mana dalam pemberian hak khusus ini, ya, dilakukan dengan cara deklaratif atau pengumuman setelah ciptaan itu diwujudkan. Jadi kalau ciptaannya itu belum diwujudkan, ya, masih rancangan, itu tidak bisa diajukan hak cipta. Jadi produk dari ciptaannya itu harus sudah jadi. Yang dimaksud hak khusus atau hak eksklusif dari pengertian hak cipta tadi adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Ya, di mana pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Jadi dalam hak cipta ini nantinya ada dua pihak, ya. Ada pencipta, ada pemegang hak cipta. Jadi misalnya saya bekerja di Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya menciptakan perangkat lunak menggunakan uang atau dana dari kampus. Maka saya di sana posisinya adalah sebagai pencipta. Sedangkan pemegang hak cipta adalah Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi ada
dua pihak yang disebutkan dalam hak cipta. Tapi bisa saja misalnya saya membuat perangkat lunak atau program tersebut dengan biaya mandiri, maka di sana saya bisa disebut sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Atau contoh lagi misalnya ada seorang penyanyi ya, dia menciptakan dan menyanyikan sebuah lagu untuk label rekaman tertentu. Nah, maka penyanyi itu disebut sebagai pencipta. Ya, sedangkan yang pemegang hak cipta itu adalah pemegang labelnya. Untuk hak eksklusif tersebut, ya itu meliputi hak moral pelaku pertunjukan, ya hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Jadi selain perangkat lunak, kemudian lagu dan lain-lain, di sana ada fonogram. Ya, ini adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya. Jadi ini adalah rekaman suara, ya bisa lagu. Kalau yang dimaksud fiksasi suara ini adalah perekaman suara yang dapat didengar, ya, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Jadi di sini termasuk juga video, itu termasuk jenis fonogram. Jadi tadi sudah saya jelaskan di hak cipta ada dua pihak, ada pencipta dan pemegang hak cipta. Nah, untuk pencipta itu sendiri adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi pencipta ini bisa seorang atau beberapa orang. Kemudian untuk ciptaan, ya, jadi yang diajukan hak cipta itu namanya ciptaan. Di sana adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya dalam bentuk nyata di sini dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Kemudian pemegang hak cipta, ya. Jadi ini adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang mereka yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi saya ulangi. Jadi dalam hak cipta di sana ada ciptaan, ya, ciptaan itu hasil karyanya. Kemudian pencipta itu adalah orang yang membuat atau menciptakan, sedangkan pemegang hak cipta adalah pihak atau orang yang menerima hak. Ya, hak ini bisa dihubungkan juga misalnya terkait menerima uang atas ciptaan tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Ya, ada karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, ya, perwajahan karya tulis, terjemahan atau jenis tulisan yang lain, ya. Kemudian kompilasi ciptaan atau data baik format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lain. Jadi ini adalah jenis-jenis dari karya ciptaan yang
dilindungi hak cipta. Nah, kalau terkait bidang kita di teknologi informasi, ya, jadi di sana ada program komputer, ya. Kemudian bisa juga berupa kompilasi ciptaan atau data, ya, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk perlindungan hak cipta, ya, di sana bermacam-macam ya. Untuk program komputer di sana dilindungi 50 tahun sejak pertama dipublikasikan, artinya sejak pertama diumumkan. Jadi nanti dalam proses pengajuan hak cipta itu ada pendaftaran, pengumuman, kemudian kalau disetujui baru dikeluarkan sertifikat. Jadi untuk masa perlindungannya itu dimulai dari semenjak masa pengumuman. Nah, sedangkan yang berbeda di sini misalnya lembaga penyiaran ya. Ini dilindungi 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Nah, dalam membuat program komputer atau perangkat lunak, terkadang kita seringkali melanggar hak cipta terkait karya fotografi ya, seringkali programmer atau mahasiswa itu membuat program gambarnya itu asal comot ya, cari di Google ya, misalnya gambar bunga, gambar mobil atau apa, di sana kalian searching di Google kemudian langsung tempel di aplikasi atau website yang kalian kerjakan tanpa melihat hak cipta pada karya tersebut. Nah, di sana kalau seperti itu kita bisa dituntut oleh pemilik karya fotografi yang kita gunakan. Nah, untuk hak cipta itu ada pembatasan menurut undang-undang. Di sana tidak berlaku untuk ini. Pertama, penggunaan kutipan singkat ciptaan atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual. Misalnya kita mengutip dari sebuah buku ya yang telah didaftarkan hak ciptanya dengan menyebutkan sumbernya. Itu tidak melanggar hak cipta ya. Dengan catatan menyebutkan sumbernya. Kemudian penggandaan ciptaan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita menggunakan hak cipta orang lain untuk penelitian ya yang tujuannya tidak untuk komersial itu diperbolehkan. Kemudian untuk pengajaran ya atau untuk bahan ajar itu juga diperbolehkan kecuali saya punya sebuah karya di sana saya umumkan itu adalah sebuah bahan ajar. Maka di sana kita tidak boleh, orang lain tidak boleh menggunakan bahan ajar yang sudah saya daftarkan. Ya, jadi ini ada perkecualian. Kemudian penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu kepengetahuan ya memungkinkan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran ya. Jadi di sini suatu ciptaan yang sudah dilindungi hak cipta
itu bisa kita gunakan ya tanpa izin dari pihak pemegang hak cipta atau pencipta ya jika kita gunakan untuk keperluan pendidikan dan keperluan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau ditemukan digunakan untuk keperluan komersial maka kita bisa dituntut ya. Jadi yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk alur pengajuan permohonan ya bisa dilihat di website. Jadi ini saya tunjukkan website untuk pengajuan. Ini adalah prosedur permohonan penciptaan atau ciptaan online. Jadi untuk saat ini permohonan hak cipta itu sangat mudah ya. Kita tidak perlu datang ke kementerian, ke Jakarta nggak perlu. Kita cukup daftar akun ya. Dan melengkapi surat-surat yang harus diisi, ada surat pernyataan, surat pengalian hak, ya, kemudian ciptaan. Minta tolong yang lain di-mute dulu ya. Kemudian, nah di sini ada contoh-contoh jenis ciptaan dan file ciptaan yang perlu di-upload ya. Kita bahas saja yang terkait dengan bidang kita, misalnya program komputer. Ya, untuk program komputer di sana yang perlu di-upload adalah cover, kemudian program ya, source code-nya, dan manual penggunaan program. Ya. Jadi selain source code yang di-upload, kita juga perlu mengupload manual penggunaan program. Ya, kemudian kalau sudah melengkapi melakukan pembayaran. Ya, setelah itu berkas-berkas yang kita ajukan akan diperiksa oleh kementerian. Ya. Kemudian akan diumumkan ya. Setelah itu akan disetujui. Kalau sudah disetujui nanti akan dicetak sertifikatnya. Ini adalah contoh surat atau sertifikat ya. Jadi ini adalah sertifikat hak cipta. Jadi di sini judulnya surat pencatatan ciptaan ya. Kemudian di sini ada nomor tanggal permohonan, kemudian nama dari pencipta, kemudian ada pemegang hak cipta. Nah, tadi sudah saya jelaskan karena ketika saya membuat aplikasi ini itu sebagai pegawai dari Politeknik Negeri Banyuwangi dan menggunakan dana dari Politeknik Negeri Banyuwangi, maka di sini saya selaku pencipta dengan Pak Endi dan rekan-rekan. Kemudian pemegang hak ciptanya ini adalah Pak Son Kuswadi, ini sebagai direktur ya. Dalam hal ini pemegang hak ciptanya adalah Politeknik Negeri Banyuwangi. Kemudian di sini adalah judul, jenis dan judul ciptaannya. Di mana di sini berlaku selama 50 tahun. Kemudian untuk
pendaftaran, ya, di sana tarifnya tidak mahal, ya. Jadi misalnya kalau saya sebagai pekerja yang bekerja di lembaga pendidikan, di sana per permohonan hanya 200.000. Kalau misalnya kalian membuat suatu program didaftarkan hak cipta, ya, bisa mendaftarkan untuk kriteria yang umum ini 300.000, tapi kalau sudah memiliki hak cipta hanya 300.000. Jadi di sini untuk pendaftaran hak cipta itu cukup murah, ya. Kalau umum hanya berapa tadi? 300, Pak. 400.000, ya. Kalau punya usaha 300.000, ya. Jadi dengan mendaftarkan hak cipta tersebut nantinya ciptaan yang kita buat itu bisa dilindungi. Ya, itu untuk yang perangkat lunak. Kalau misalnya kalian menciptakan misalnya hardware, ya, misalnya ada sistem otomatisasi atau apa, itu nantinya diajukan di paten, ya, berbeda. Nanti pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan tentang paten. Kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.